Bayangin aja dulu, udah ngajar bertahun-tahun, mahasiswa udah kenal sama Anda sebagai dosen aktif, proposal riset pernah lolos, plus pengabdian juga jalan. Tapi pas mau naik Japfung, sistem tiba-tiba aja nolak permintaan itu. Status BKD merah, data sister nggak lengkap, belum lagi angka kredit nggak kebaca. Permendikti-Saintek nomor 52/2025 ngejawab, kalau BKD nggak rapi, otomatis Japfung berhenti. Kalau nggak konsisten, tunjangan bisa ketunda, dan kalau nggak kebaca sistem, produktivitas ya kayak nggak pernah ada. Detik ini juga kita bakal bongkar gimana BKD jadi syarat mutlak di setiap jenjang dosen dan gimana regulasi baru dari Permen 52/2025 ini mengubah total peta promosi akademik. BKD wajib dan mutlak di setiap jenjang jabatan fungsional. Rekan dosen, kita mulai dari realitas paling dasarnya dulu. Kalau BKD sekarang itu nggak lagi cuma dilihat sebagai laporan semesteran, tapi sebagai alat ukur kapasitas profesional rekan dosen secara berjenjang. Gampangnya gini, buat AA, standar minimal adalah pemenuhan pendidikan setara 12 SKS dengan seluruh aktivitas tercatat di Sister. Mulai dari RPS berbasis OBE, daftar hadir mengajar, sampai ke log bimbingan tugas akhir. Nah, di tahap ini, rekan dosen juga udah diwajibin mulai ngisi ruang riset atau pengabdian sekitar 3 SKS sebagai pondasi awal Tridharma. Ini penting karena sejak awal karir, rekan dosen itu udah diarahin jadi akademisi yang produktif. Bukan cuma ngajar aja. Setuju dan pasti ngerasain ya. Masuk ke jenjang lektor, tuntutannya udah naik drastis. Pendidikan tetap dibatasi maksimal di 16 SKS. Tapi penelitian mulai ngambil porsi serius. Ya minimal di 35% angka kredit. Di titik ini, publikasi nggak lagi opsional. Di satu artikel Sinta 2 ke atas jadi syarat dasar, ditambah uji kompetensi. Dan buat bidang tertentu, karya seni atau luaran praktis. Artinya, sejak lektor itu, rekan dosen nggak bisa lagi cuma sibuk ngajar, tapi harus mulai dikenal lewat karya ilmiah. Sementara buat lektor kepala dan profesor, orientasi karir udah sepenuhnya riset driven. Penelitian nyumbang 40-45% angka kredit. Sertifikat pendidik kayak Serdos jadi keharusan dan khusus profesor, ada kewajiban publikasi internasional bereputasi minimal 2 artikel Q1 sebagai bukti pengakuan global terhadap kapasitas keilmuannya. Secara sederhananya, semakin tinggi jabatan, semakin kecil toleransi terhadap BKD yang asal-asalan. Kalau dulu BKD masih bisa ditambal waktu mau naik jabatan, sekarang udah nggak bisa lagi nih. Mulai per 2026 ini, seluruh rekam jejak dosen dibawa langsung secara sistem secara historis lewat Sister, dan disinilah efek Permen 52/2025 mulai kerasa. Efek Permendikti-Saintek nomor 52/2025 di BKD sebagai track record karir. Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 memperlakukan BKD bukan cuma sebagai laporan beban kerja, tapi sebagai basis pengambilan keputusan kebijakan SDM dosen. Mulai dari promosi jabatan, serdos, sampai akses studi lanjut dan hibah pastinya. Contohnya di skema studi lanjut. Buat jalur reguler S2 dan S3, negara sekarang nyiapin pembiayaan penuh, termasuk living allowance dan dana riset sampai ratusan juta rupiah. Tapi dengan prioritas ketat pada bidang strategis nasional kayak teknik dan kesehatan. Yang dinilai bukan cuma IPK, tapi juga rekam jejak BKD, konsistensi ngajar, produktivitas riset, dan kontribusi institusi. Di skema PDDI atau afirmasi dosen, syaratnya lebih spesifik lagi. Rekan dosen tetap dengan NIDN atau NUPTK aktif, LOA unconditional, dan kesiapan menandatangani kontrak pengabdian 2:1. Lagi-lagi, BKD jadi alat verifikasi utama. Dan apakah benar rekan dosen itu benar-benar aktif jalanin Tridharma? Sementara nih, buat jalur targeted atau spesialis kayak dokter, sistem bahkan ngebaca IPK spesialis dan ngasih afirmasi tambahan bagi dosen 3T atau latar prasejahtera, tetap dengan BKD sebagai dasar validasi aktivitas akademik. Jadi kesimpulannya, di era ini BKD bukan lagi arsip, tapi paspor karir. Masalahnya, masih banyak rekan dosen itu, terutama dosen pemula ya, yang nganggep BKD bisa dibarisin belakangan. Padahal resikonya nggak main-main loh. Resiko gagal BKD dan dampaknya bagi dosen pemula. Gagal memenuhi BKD nggak cuma ngebuat jabatan jadi stagnan, dampaknya aja bisa berlapis. Yang paling cepat kerasanya aja itu di tunjangan. Rekan dosen bisa aja kehilangan tunjangan profesi atau bahkan kehormatan profesor sementara kalau BKD nggak memenuhi standar. Untuk non-ASN, masa kerja yang nggak sinkron di Sister juga bisa ngebuat posisi setara 4E nggak kebaca di sistem. Lebih jauh lagi, Dupak sekarang jauh lebih ketat. Proporsi pendidikan sekitar 40% dan riset 30% harus benar-benar terverifikasi minimal di 70% di Sister. Nggak ada lagi ruang lolos ala kadarnya, semua harus terdokumentasi.
Timeline-nya juga makin kerasa. Gini-gini, di semester genap 2025 yang jadi basis usulan Dupak gelombang pertama 2026. Artinya, kalau BKD sekarang berantakan, dampaknya kerasa tahun depan. Waktu udah terlambat diperbaikin. Tapi semua ini tetap ada sisi positifnya. Mulai di tahun 2026, sistem BKD bakal sepenuhnya digital dan real time. Rekan dosen yang konsisten produktif bisa naik jabatan lebih cepat. Bahkan profesor 3 tahun lebih awal dibanding skema lama. Ini era akselerasi, tapi cuma buat yang siap aja. Terus muncul deh pertanyaan, apa strategi realistis biar BKD nggak jadi penghambat, tapi justru jadi mesin kenaikan jabatan? Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen, tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus BKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Strategi memenuhi BKD wajib untuk kenaikan Japfung 2026. Oke, di tahap terakhir ini kita tutup dengan pembuatan perencanaan atau strategi biar bisa lolos di tahun ini. Kita mulai dari yang bawah dulu ya. Buat AA yang nargetin lektor, fokus utamanya itu ngemastiin 12-16 SKS pendidikan berbasis OBE benar-benar kecetak rapi di sister. Ditopang sama minimal 2 publikasi di Sinta 3 plus sertifikasi pekerti atau AA. Untuk lektor yang mau naik ke lektor kepala, mulai masuk nih ke zona riset kolaboratif lewat hibah Bima, pengabdian berbasis MOU dengan dunia industri dan komunitas, sama dokumentasi video pengajaran sebagai bukti kompetensi pedagogik. Jadi secara teknisnya ngemanfaatin dashboard sister yang sekarang bisa auto-generate laporan BKD, template IKD dari perguruan tinggi, dan bisa juga rutin ikut webinar dari LLDikti biar nggak ketinggalan update regulasi. Jadi bukan kerja lebih keras, tapi justru lebih sistematis. Di Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 ini emang ngubah wajah karir nih rekan dosen. BKD sekarang bukan lagi beban administratif, tapi pondasi seluruh perjalanan akademik yang menentukan jabatan, tunjangan, peluang studi, sampai ke reputasi institusi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya ya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan juga akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.